Man akramun nas, siapakah manusia paling mulia, manusia paling terhormat? Nabi menjawab, atqahum. Kata Rasulullah, yang paling takwa di antara mereka. Ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanyakan. Artinya bukan masalah itu yang kami tanyakan. Lalu Nabi menjawab, Yusufu ibnu Nabiyillah, ibni Nabiyillah, ibni Nabiyillah, ibni al-Khalilullah. Nabi Yusuf itu, kata Rasulullah, anaknya Nabi Allah, itu anak Yakub. Yakub anak Nabi Allah, itu Nabi Ishak. Dan Ishak anak Khalilullah, anak Ibrahim alaihissalam. Ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanyakan. Jadi sahabat tadi, bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Lalu Nabi sangat paham mengerti apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Ujian Nabi, pertanyaan kami itu tentang masalah kabilah-kabilah Arab ataupun orang-orang Muslim. Dia siapakah di antara kabilah Arab atau di kalangan orang Muslim yang paling dihormati? Jadi pertanyaan orang ini seakan-akan tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa asal usul kejadiannya itu dari Adam, dari tanah, dari proses tanah, air, api, angin. Dan mereka kada sadar bahwa itu adalah anugerah. Mereka mengira yang termulia itu adalah orang yang paling tinggi jabatan, yang paling banyak harta, yang paling berkuasa. Disitulah kehilapan mereka. Bertanya kepada Rasulullah, Nabi, tidak ada jalan lain kalau sudah mereka sadar, tahu bahwa dirinya diciptakan dari tanah, berasal dari keluarga yang satu, dengan alasan apakah lagi untuk melecehkan orang lain? Tidak ada jawaban yang tepat selain pada yang paling bertakwa di antara mereka lah yang paling dihormati Allah. Jadi memutuskan kesifat sombongan kita, keangkuhan kita, bukanlah kedudukan yang Allah pandang, bukan harta yang Allah perhatikan, tapi hati yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan mukadimah ini menambah motivasi kita untuk menghilangkan segala sifat-sifat angkuh dan sombong kita. Kita bersama-sama menyambung pengajian pelajaran halaman 41. Halaman 41 itu ada kalimatnya, ya 41. Ketahui olehmu hai Talib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan beliau hadir pada saat ini. Ketahuilah olehmu, artinya dalam bahasa Arabnya i'lam, ketahuilah olehmu wahai orang yang menuntut ilmu. Ketahuilah olehmu hai murid-muridku, ketahuilah olehmu hai orang yang ingin menuju jalan akhirat. Hai Talib itu hai orang yang menuntut ilmu. Talaba yatlubu talaban bahwa talibun, simpail. Ketahuilah olehmu hai Talib bahwa segala hamba Allah itu pada hak agamanya ada 3 macam perkara.
ada 3 perkara. Jadi kata Imam Syekh Abdul Samad bahwasanya hak segala hamba itu terhadap agama ada 3 tingkatan, ada 3 kategori. Pertama, salim namanya. Itu salim artinya orang yang selamat. Ini yang pertama disebut salim, hamba itu selamat, yakni sejahtera daripada siksa lah, yaitu seseorang yang menyampaikan atas berbuat segala yang difardukan atasnya dan meninggalkan ia akan sekalian maksiat. Orang yang cuma melaksanakan kafarduannya selesai dan dia tidak melaksanakan maksiat, itu disebut orang salim, orang selamat. Karena perintah agama itu 2, al-faraidu wan nawafilu, fardu lawan sunat. Orang yang sudah selesai melaksanakan kafarduannya, kewajibannya, dan tidak melaksanakan kemaksiatan, selamat dari api neraka. Jadi selamat dari siksa api neraka, tapi belum mempunyai laba, belum mempunyai keuntungan. Apakah selamatnya untuk kemana tujuannya, itu nanti yang menentukan adalah nafilah dan sunat-sunat. Jadi kalau kita melaksanakan 6 fardu, kewajiban, kemudian larangan kita tinggalkan, 2 macam ini, kita sudah selamat. Itu namanya salim. Itu hak hamba terhadap agama. Berarti orang yang belum melaksanakan menunaikan kewajiban, kefarduan belum selamat. Kata kau disebut selamat. Yang kedua, itu rabih, bahasanya rabih, yakni berdapat laba, orang yang beruntung, orang yang kada rugi, itu namanya rabih. Karena dalam perkataan Imam Ghazali itu al-faraidu ra'sul mal wan nawafilu bimanzilatil arbah. Dan fardu itu adalah modal perniagaan, modal perdagangan. Dan fardu modal hidup untuk mencapai keselamatan. Adapun yang sunat laba, keuntungan. Jadi kalau hendak mendekatkan diri kepada Allah, adanya di sunat-sunat. Karena ujar Imam Ghazali, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun mabtarabtu alaihim. Tidak akan bisa mendekatkan diri kepadaku kada kau beparak lawan Tuhan siapapun yang ingin mendekatkan diri. Hanya siapapun yang ingin mendekatkan diri tidak akan bisa mendekatkan diri kalau mabtarabtu alaihim, dia melaksanakan yang kupardukan saja. Jadi kalau kita melaksanakan dipardukan saja, kita belum bisa beparak lawan Tuhan. Cuma selamat tapi kada beparak masih. Coba nang melaksanakan kaparduan saja belum bisa beparak lawan Allah, apalagi nang kada melaksanakan. Itu pemahamannya lah. La yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil. Itu dalam sebuah inilah perkataan Imam Ghazali dan termasuk hadis qudsi. Senantiasalah hambaku bila ingin beparak dengan aku,
bila hendak mendekat dengan aku dengan yang sunat. Disitulah keuntungannya. Jadi yang sunat adalah menduduki laba, keuntungan. Adapun yang fardu modal, perniagaan. Jadi hidup kita ini berdagang, mulai awal lahir sampai kita mulai balik sampai kita wafat, kita berdagang. Berdagang darah kita, tulang kita, daging kita, roh kita, sumsum kita, semua yang ada pada diri kita jual. Kita jual, Allah yang membeli. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membeli, akan menukari terhadap dirinya orang beriman, napasnya, hartanya, anaknya, apapun yang dimilikinya, bi anna lahumul jannah, dengan harga yang mahal, yaitu surga. Jadi pada hakikatnya kita berdagang. Kalau Allah sudah menukari berarti larang benar diri kita. Bila Allah kadang menukari, buruk benar diri kita, jauh lebih buruk daripada binatang. Jadi di sini manusia yang pertama adalah salim, selamat. Orang yang melaksanakan kefarduan, menjauhi larangan, tapi kadang waparak masih dalam Tuhan, cuma selamat. Yang kedua, orang yang menduduki kelabaan, laba, untung. Karena hasil orang yang berdagang itu yang dicari adalah untung. Untung datang jadi modal. Kalau modalnya kadada, jangankan beruntung, modal aja habis. Jadi orang yang rabih, yakni berdapat laba itu keuntungan, yaitu seseorang yang berbuat segala yang dipardukan atasnya dan menjauhi daripada maksiat, serta ia membanyakan akan perbuatan segala yang disunatkan atasnya. Lengkap, komplit lah. Nampardu digawinya, larangan dijauhinya, ditambahinya lawan ibadah sunat. Itulah orang yang beruntung. Jadi kalimatnya beruntung itu berasal dari kalimat laba. Laba ada keuntungan. Keuntungan dari hasil perdagangan kita, hasil yang kita jual, itulah disebut bauntung di bahasa Banjarnya. Beruntung, untungnya ikan. Kan berarti itu bahujung lah, bahujung berdagang, untungnya. Jadi untung kalimat laba. Siapa orang beruntung? Melaksanakan nampardo, meninggalkan maksiat, larangan, dan melaksanakan yang disunatkan atasnya. Itulah orang beruntung. Beda yang ketiga nih lah. Ketiga, khasir. Khasir, rugi. Bahasanya rugi lah. Rugi bisa juga khasar dimaknai penyesalan. Rugi, orang yang rugi. Tigalah, yang selamat, yang beruntung, yang rugi. Itu khasir, yakni dapat rugi, yaitu seseorang yang meninggalkan akan segala yang diperlukan atasnya dan mengerjakan barang yang ditegahkan atasnya. Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat yang rabih, yang beruntung, yakni yang dapat laba, itu maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada martabat yang salim, yakni yang sejahtera. 3 macam bentuk kategori manusia terhadap agama. Pertama, orang salim, selamat. Kedua, rabih, orang yang beruntung. Dan ketiga, khasir. Apabila kita ada mampu menjadi orang rabih, orang yang beruntung. Orang yang beruntung tadi kan orang yang melaksanakan kefarduan, meninggalkan larangan,
dan kemudian gemar melaksanakan sunat-sunat, itu orangnya rabi. Itu posisi pertama. Bila kada sanggup kita menjadi orang yang rabi, minimal menjadi orang salim, orang selamat. Nampaldo digawinya, larangan ditinggalkannya, tapi nang sunat-sunat kada digawinya. Dengan orang lain jiran tetangga ini masa bodoh, tapi kada menyakiti orang lain, kada mengganggu orang lain, itu selamat sudah. Selamat termasuk udah bagus, cuma selamatnya ini kemana? Cuma selamat daripada siksa api neraka, karena al-faraidu an-najat, kaparduan itu adalah penyelamat. Wan nawafilu, dan yang sunat-sunat adalah keuntungan. Jadi ujar sidin, bila kita kada sanggup mencari posisi yang pertama, menduduki posisi pertama, yaitu orang yang beruntung, minimal orang selamat barang. Jangan menjadi orang yang ketiga, orang yang khasir, orang yang rugi. Rugi segala-galanya nih lah, melaksanakan fardu kada, larangan digawinya, apalagi menggawi sunat-sunat. Dia adalah orang khasir. Ketahuilah, ini ulama aja ini mah mempaham agama. Ketahuilah olehmu pula, hai talib. Kita ini talib masih lah, dalam orang masih tahap pelajaran, belajar hendak hidup, belajar hendak baik, belajar hendak selamat, bahwa bagi hamba Allah Ta'ala itu pada hak segala makhluk, tiga perkara. Tadi kan hak hamba terhadap agama. Jadi hak hamba terhadap agama ada tiga macam. Pertama salim, kedua rabih, dan ketiga khasir. Adapun hak hamba terhadap terhadap makhluk, tiga juga. Pertama seperti malaikat. Jadi pertama seperti malaikat, yaitu mereka yang berbuat kebajikan kepada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu, dan memasukkan kesukaan dalam hati mereka itu. Ini disebut malaikat. Hak hamba terhadap hamba ada tiga. Pertama seperti malaikat. Jadi malaikat itu menyejukkan, menyenangkan, membahagiakan. Artinya malaikat ini sifatnya lah, bukan malaikat tapi sifatnya kayak malaikat. Orang yang berbuat kebajikan, yang senang gemar melakukan kebaikan terhadap makhluk, hendak berbuat baik terus terhadap makhluk, dan kemudian hendak masukkan kegembiraan, kesukaan supaya kayak apa makhluk ini, supaya sidin bahagia, kayak apa caranya supaya sidin terhibur, kayak apa caranya supaya sidin ini tersenyum terus. Itu namanya memasukkan kegembiraan lah, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Sururun tudakhilu alal muslim afdalu min syamin aflah. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim jauh lebih abdal daripada puasa sunat. Jadi ini derajatnya, sifatnya seperti malaikat. Malaikat itu kasih sayang, ramah, menyejukkan, menyenangkan. Itu malaikat. Yang kedua seperti binatang. Jadi hak makhluk, hamba terhadap makhluk
ada seperti malaikat, ada seperti binatang. Masih binatang masih ontong lah, masih mending. Jadi seperti binatang, yaitu mereka tiada berbuat kebajikan kepada makhluk dan tiada berbuat kejahatan akan dia. Berbuat baik kada, berbuat jahat kada, mengganggu orang kada, menolong orang kada. Ini tahu inya aja nih dipikirkan. Turun pagi, bulik sore, turun pagi, bulik sore. Ini ada tahu orang gotong royong kah di sebelah rumahnya ada tahu. Orang kematian kah di samping kiri kanan kada tahu. Ada mengurus, cumanya kada pernah menyakiti, kada pernah menyakiti kepada makhluk dan kada pernah memberikan kebahagiaan kepada makhluk. Di binatang nih. Yalah binatang nih. Lolo gua nih. Binatang tuh kada mengurusnya kakak itu. Kena pagi turun berangkat ke hutan mana kan cari buah-buahan, cari makanan. Kanyang buliknya guring malam. Kena isuk pulang. Tulak pulang. Kada tahunya hak orang kan milik siapa kanya kada mengurus. Yang pentingnya kanyang. Itu binatang. Ya burung turun pagi bulik sore. Cumanya kada rakus. Kada pernah burung bawa karung bae. Turun kada pernah bawa karung. Ini kada mikirakan isok. Nah hidup pa isok kada kan mikirakan pentingnya nang hari ini kanya. Itu seperti sifatnya seperti binatang. Jadi kalau ada manusia kayak itu turun pagi bulik malam, kada mengganggu orang, kada menyakiti orang. Nah orang kerubuhan apa kada di sebelahnya kada mengurus. Gotong royong ada umpat. Mending ini bawa kubur seorang aja kena. Bawa kubur seorang. Itu binatang. Cuma masih mending lah, masih bagus binatang. Orang lain kada rugi. Kada merugikan orang lain. Yang ketiga ini nih. Ketiga seperti kala dan ular. Kala dan ular ini ganas nih. Kala, ular termasuk binatang-binatang buas. Macam kayak monyet diberi makan meijii, kada diberi makan meijii. Anjing diberi makan julur-julur ilatnya, kada diberi makan julur-julur ilatnya, itu sifat rakus. Ini seperti kala dan ular, menyakiti ini. Dipelihara kada bagus. Ini binatang pawasik itu adalah sunat dibunuh. Binatang pawasik 5 macam binatang pawasik termasuk kala dan ular nih. Gagak termasuk. Jadi yang ketiga derajat manusia kepada makhluk itu seperti kala dan ular. Dan segala binatang yang buas, yaitu mereka itu yang berbuat kejahatan akan makhluk dan tiada diharap akan kebaikannya, akan kebajikannya kepada makhluk. Yang ketiga ada sidin muyaki, ribut terus kampung mulai ada sidin. Itu dua orang baiknya tuh. Mudahan terus karena merugikan terus. Bila ada sidin kada tenang, kada tentram kampung. Sidin selalu jahat dengan orang lain. Dan kebaikannya kada kau diharapkan. Kebaikannya kada kau diharapkan dan senantiasa jahat kepada orang lain. Ini ular, kala dan seluruh binatang-binatang buas. Cuma kita sebagai hamba yang beriman, sejahat apapun orang lain kepada kita,
tetap kita doakan semoga beliau mendapat hidayah. Itu kewajiban kita, mudah-mudahan beliau mendapat petunjuk. Dan manusia sejahat apapun, kalau namanya manusia, pasti ada di dalam hatinya niat baik. Itu pasti ada di dalam hati setiap manusia, ada tujuan baik. Cuma karena kalah oleh dorongan dosa dari kiri kanan, muka belakang, akhirnya kegengsian itulah yang menutupinya. Baparak kada hakun, betakun kada mau. Jadi kita-kitalah yang diberikan ilmu, diberikan hidayah oleh Allah. Pertama doakan, kedua adakan pendekatan dengan cara apapun, mau'izatun hasanah, kita dekati. Karena di dalam hatinya itu pasti ada niat hendak baik, cuma karena tertutup. Karena tertutup, lalu timbullah gengsi. Belajar kada hendak, beparak kada mau, betakun kada hakun. Dia sudah merasa hidupnya itu kada bernilai lagi, kada bernilai, kada berharga, timbul lama semangat. Jadi kita sebagai orang mukmin yang beriman menghadapi demikian, kita tetap mendoakan, jangan ada doa yang kada baik, kecuali ya ada kecualinya lah, pasiknya terang-terangan. Dengan melakukan kefasikan terang-terangan itu boleh kita berdoa, mudah-mudahan cepat diambil Allah. Jadi kalau mudahan cepat diambil Allah, jadi menyetop kejahatannya nih, jangan meluas lagi. Cukup sampai di situ aja lah, artinya kejahatannya dia sandang nanti hukumannya. Kalau berlanjut terus didoakan kada baik kada juga, ini orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Kita kembali ke asalah, artinya kedudukan manusia hamba Allah terhadap agama itu ada 3 macam. Pertama salim, kedua rabih, orang yang beruntung, dan ketiga khasir, orang yang rugi. Jadi kita kawa mengintrospeksi diri kita masing-masing, di mana kita berada, apakah di tipe angka salim, apakah angka khasir, apakah angka beruntung. Adapun hak hamba terhadap makhluk itu ada 3 juga. Hak hamba terhadap makhluk, sifat-sifatnya nih. Yang pertama seperti malaikat, nyaman benar bila laut hidin, tenang benar bila ada sidin. Itu malaikat. Beliau menduduki sifat malaikat. Bila kada ada asa kehilangan, bila kada ada sidin asa kehilangan. Yang kedua seperti binatang yang belum pernah berbuat kebaikan, tapi dia tidak mau menjahati orang lain, mau urus dirinya aja, dan pentingnya rumahnya tenang, keluarganya makanan, urusan orang lainnya kada mau urus. Itu binatang. Yang ketiga yang lebih jahat lah, kayak ular lawan kala, beracun, ada bisanya, ada menyakiti. Bila sini ada ribut terus kampung. Jadi yang nomor 3 ini seperti binatang-binatang buas, orang jahat, selalu berbuat jahat, dan kebaikannya kada kau diharapkan. Nah itulah pelajaran hari ini lah. Jadi kita kawa mengintrospeksi diri kita, mencermin diri kita, sampai di manakah sudah kita, apakah orang salim, apakah orang beruntung. Dan di dalam akhirat
atau sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada hidupmu di dalam dunia, yang menolong atas akhiratmu. Lagi-lagi karena ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama menasihati kita, memadahi kita. Amunnya bisa kalau kawa uji agama. Setiap hari dan malam itu jangan sibuk, jangan masgul dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, yang kadang memberikan keuntungan lawan akhirat ataupun lawan dunia. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdik itu, orang yang pintar, orang yang jenius, dianggap orang yang cendekiawan adalah orang yang bisa menahan nafsunya, menahan semua nafsunya, dan dia senantiasa beramal untuk mati. Itulah orang cerdik. Artinya nang perbuat ini nang apa manfaatnya, nang apa gunanya? Itulah orang cerdik. Beramal bima ba'dal maut, senantiasa dia melakukan perbuatan dengan tujuannya untuk kematian. Sebaliknya, al-jaisu, orang yang bodoh, orang yang ahmak lah, orang yang tidak punya akal, dia senantiasa menuruti hawa nafsunya, alaman hawahu nafsah, menuruti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah. Tapi dia senantiasa mengangan-angankan masuk surga. Mengangan-angankan kepada Allah, mengangan-angankan mudahan masuk surga, tapi dia tidak melakukan jalannya untuk menuju ke sana. Itu orang bodoh. Yang dilakukannya cuma hawa nafsu dan keinginannya. Apa sesuai kehendak, turuti harus. Tapi dia senantiasa wa tamanna 'ala Allah, mudahan masuk surga, itu ada aja bang ya lah, tapi kadang melaksanakan. Nah, jadi nasihat agama ujar sidin amunnya kawa, tapi kata kawa juga ada karena memaksa juga agama kan, yalah, kadang memaksa juga. Sandam itu hukumannya adalah amunnya kawa tiap hari siang dan malam jangan melakukan hal yang kada bermanfaat. Apalagi usia sudah 50 tahun ke atas, kadosa lagi nama ngalim buai itu. Kalau mengalim buai malah bio karena ada isinya kuyak kulit habis karena ada isi kan pamandirannya karena ada isinya. Artinya sudah 50 tahun ke atas itu kayak pacaranya supaya bermanfaat terus. Ini ada DPN umur sudah 70 tahunan, pandir menyimpang terus, karena cerubu pandir, kada bermanfaat. Karena kojo-kojo kalau kailir kabar ke timur, basilaur katok, lor pendek kayak bayi ajaib. Bayi ajaib, orang yang basilaur handap tuh kan, ya Allah. Tapi sini sudah tuha akan bahari. Itu nasihat agama lah, nasihat agama. Amunnya kawa jangan masgul, jangan sibuk nangkar bermanfaat untuk akhirat. Nanti mudah-mudahan pertemuan kita malam ini jadi pertanyaan aja habis isya aja. Habis isya sembahyang isya kita dudukan, kita tanya jawab situ kan. Ya, apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga Allah merahmati, memberkati dan mengampuni dosa-dosa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وطيبا واسعا كثيرا بلطفك وكرامك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.